Kalian mungkin gak ngeh dengan hal yang menarik satu ini. Bahkan kita semua jarang ada yang menyadari kalau ternyata telinga kiri dan kanan itu mendengarkan suara yang berbeda. Kedua telinga kita mendengar hal yang tidak sama. Contoh sederhananya, coba deh dengar musik dengan headphone. Suara di telinga kiri dan kanan agak beda kan? Tahukah kamu telinga kiri dan kanan secara alami mendengar dua versi suara yang sedikit berbeda? Telinga memproses suara secara unik dan individual sebelum sinyalnya dikirim ke otak. Masing-masing telinga memproses gelombang suara secara terpisah. Ketika sebuah suara masuk, ada perbedaan kecil dalam waktu kedatangan dan tingkat kenyaringan atau volume antara telinga kiri dan kanan. Penelitian menunjukkan bahwa telinga kanan kita lebih peka dalam menangkap dan memproses informasi verbal, seperti kata-kata dan ucapan. Ini karena sinyal dari telinga kanan langsung diproses oleh otak kiri, yang merupakan pusat bahasa dan logika. Sebaliknya, telinga kiri cenderung lebih unggul dalam memproses suara nonverbal, seperti melodi, musik, nada emosi, dan vibe suara lainnya. Ini karena telinga kiri terhubung dan diolah lebih dominan oleh otak kanan yang fokus pada emosi, kreativitas, dan seni. Perbedaan input antara kedua telinga ini disebut pendengaran binaural. Ini memungkinkan kita untuk menentukan arah datangnya suara. Otak kita membandingkan perbedaan waktu kedatangan dan perbedaan antara kedua telinga untuk menentukan posisi sumber suara di sekitar kita. Waktu kedatangan suara yang datang dari sisi kiri akan sampai ke telinga kiri beberapa mikrodetik lebih cepat daripada telinga kanan. Otak kita akan mengukur jeda waktu yang sangat singkat ini, hanya 0,0005 detik saja untuk menentukan sudut asal suara. Intensitas suara. Kepala kita ini berfungsi sebagai penghalang suara atau head shadow effect. Jika suara datangnya dari kanan, telinga kanan mendengarnya sedikit lebih keras, sementara telinga kiri mendapatkan suara yang volumenya teredam. Otak menggabungkan data waktu dan volume ini untuk menciptakan peta lokasi suara 3D yang akurat. Nah, menariknya nih, laki-laki dan perempuan ternyata memiliki kepekaan pendengaran yang berbeda. Ada penelitian di Indiana University School of Medicine. Mereka menemukan bahwa otak laki-laki bereaksi berbeda terhadap suara perempuan. Karena suara perempuan memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan lebih banyak variasi melodi dan emosi. Lebih kompleks lah istilahnya. Otak laki-laki itu harus bekerja lebih keras untuk menguraikan suara perempuan dibandingkan suara laki-laki. Dan lagi, studi terbaru menemukan kalau perempuan secara rata-rata memiliki sensitivitas pendengaran 2 desibel lebih tinggi daripada laki-laki, terutama pada frekuensi yang lebih tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh perbedaan paparan hormon yang mempengaruhi struktur koklea atau rumah siput di telinga dalam. Artinya, perempuan secara biologis lebih peka terhadap suara, sementara laki-laki kadang-kadang, Ada sebuah trivia menarik soal sistem pendengaran yang lagi kita bahas ini. Tahukah kamu kalau laki-laki cenderung memiliki kemampuan fokus yang monotasking? Mereka biasanya fokus di satu kegiatan itu aja. Saat otak laki-laki fokus menyelesaikan satu masalah atau tugas, misalnya main game, benerin sesuatu, membaca, pokoknya lagi sibuk sama sesuatu gitu. Laki-laki cenderung mengalokasikan hampir semua sumber daya kognitifnya untuk tugas tersebut. Akibatnya, sinyal pendengaran yang gak ada hubungannya dengan aktivitas mereka akan tersaring sepenuhnya. Mereka kadang gak dengar telepon bunyi, dipanggil gak noleh, diajak bicara mendadak budek. Jadi, ketika seorang laki-laki sedang tuli fokus di depan layar atau menyibukkan sesuatu, itu bukan sepenuhnya karena gak sopan. Otaknya lagi mode inattentional deafness atau tuli fokus, di mana mereka membatasi input pendengaran agar dapat menyerahkan seluruh fokus pada tugas visualnya,
sebuah strategi kognitif yang bagi perempuan mungkin terasa mengabaikan. Perbedaan biologis dan cara otak memproses suara yang berbeda inilah yang sering menjadi kunci kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari.